Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Putri Hasanah. Kali ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kamu melihat hewan dan tumbuhan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Gambar pertama yaitu tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Gambar kedua menunjukkan bunga pukul 4 mekar di sore hari. Gambar ketiga menunjukkan daun putri malu menutup jika disentuh. Gerak pada hewan. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Yang pertama ada eksoskeleton, rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada arthropoda seperti jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Yang kedua ada endoskeleton, yaitu struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Yang ketiga ada exoskeleton dan endoskeleton. Dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Eksoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut karapas dan pada bagian perut yang disebut plastron. Sistem gerak manusia. Tahukah kamu? Kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial yang menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Nah, struktur sendi terdiri atas tulang, tulang rawan persendian, membran sinovial, mangkuk sendi, dan rongga sendi berisi cairan sinovial. Sendi mati atau sinartosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago yang memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sendi gerak atau diartosis merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, yaitu tulang dapat bergerak bebas, tersusun atas mangkok sendi, bongkol sendi masuk ke dalam mangkok sendi, pembungkus sendi atau ligamen, membungkus bonggol dan mangkok sendi. Selanjutnya ada cairan sendi atau cairan sinovial yang melumaskan sendi.
Sendi gerak atau diartosis. Nah, sendi gerak atau diartosis ini terdiri dari 4 macam. Ada sendi engsel, peluru, pelana, dan putar. Nah, sendi putar terdapat di kerongkongan. Selanjutnya ada sendi engsel yang terletak di siku, sendi pelana, dan sendi putar. Sendi engsel ini sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada lutut, siku, ruas antar jari. Sendi peluru. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas serta antara tulang paha dan gelang panggul. Sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya pada sendi antara tulang atlas dan tulang leher, yaitu kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya pada sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Ada otot lurik, memiliki garis gelap terang, yaitu aktin dan miosin yang otot serat lintang. Aktin dan miosin merupakan komponen penggerak otot, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Bisa kita lihat pada gambar di samping, merupakan contoh dari otot lurik, yang otot lurik ini memiliki nukleus. Otot lurik atau otot rangka. Kerja otot lurik dikenalikan oleh otak, yaitu otot sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon dan empal. Tendon ini dua ujung liat, sedangkan empal bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut origo, sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat. Otot polos berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contohnya pada organ-organ dalam tubuh, pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Otot jantung. Otot jantung ini berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom. Sifat kerja otot. Yang pertama, antagonis. Nah, antagonis ini kerja dua otot yang berlawanan, yaitu yang satunya berkontraksi, yang satunya lagi relaksasi. Fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan, contohnya pada sendi siku dan lutut. Abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan, contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah, contohnya membalikkan telapak tangan. Depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Selanjutnya, sifat kerja otot ada sinergis. Nah, sinergis ini kerja kedua otot yang saling bekerja sama. Contohnya pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan.
Gangguan dan kelainan rangka dan otot, gangguan dan kelainan tulang. Pertama, pada sinergis skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura, patah tulang. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada lansia. Rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki membengkok berbentuk O atau X. Bisa kita lihat pada gambar pertama, yaitu ada skoliosis. Nah, skoliosis ini tadi ada tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, lordosis. Lordosis ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Nah, gambar yang paling kanan merupakan contoh sikap duduk yang paling benar. Gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Artritis Zika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Gangguan dan kelainan otot. Atrofi, otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, otot membesar. Kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Miastenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.